Satu pun tidak akan hilang dari dalam hatinya hatta ya'tihul maut, sampai dia mati. Jadi 4 akibat ini akan dia dapatkan sampai dia mati. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita pahami, yang betul-betul kita harus mengerti bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara. Allah memberikan petunjuk kepada kita, ma indzakum yanfadu. Apapun yang ada di sisi kalian saat ini, yaitu kehidupan dunia, mewahnya kehidupan dunia, enaknya kehidupan dunia, baiknya kehidupan dunia, semuanya yanfadu. Sifatnya adalah semu, dan itu pasti akan berakhir. Kenikmatan yang semu. Ma indakum yanfadu. Segala sesuatu yang ada di sisi kalian saat ini, senikmat apapun, seenak apapun, semewah apapun, yanfadu, semua itu hanya semu, dan itu semua akan berakhir. Tetapi perhatikan, wa ma indallahi baqa, dan segala sesuatu yang ada di sisinya Allah, ada kenikmatan surga, ada siksa di dalam neraka, itu semuanya baqa, semuanya sifatnya kekal. Nah, kita tinggal pilih yang mana, mau kekal yang mana. Nah, kalau Allah menciptakan 100 rahmat, 99 nanti disimpan di dalam surga, 1 disimpan di dunia, dan itu menjadi rebutan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, kita harus memahami bahwa dunia itu hanyalah sementara. Allah banyak memberikan pesan kepada kita, ad-dunya mata'ul gurur, mata'un qalil. Dunia itu adalah kesenangan yang sifatnya membujuk saja, menipu. Kita kejar mati-matian, ternyata menikmatinya hanya sebentar. Bahkan ada yang belum sempat menikmati apa yang dia cari, ternyata sudah meninggal dunia. Inilah yang dikatakan mata'ul gurur, mata'un qalil, kesenangan yang hanya sedikit sekali kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka kita jangan sampai kemudian terpengaruh dengan kehidupan dunia. Jangan sampai kemudian kita seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kalian itu justru apa? Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maksudnya apa? Orang-orang yang tidak beriman itu. Jangan sampai kita seperti mereka. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang tidak beriman itu, yang lebih mengutamakan terhadap kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami, bahwa kehidupan dunia itu hanya sementara dan tidaklah kekal. Kalau Ali bin Abi Thalib memberikan nasihat kepada kita, irtahalatid dunya mudbirotan. Dunia itu akan kita lewati. Kemudian wartahalatil akhirah muqabilatan, dan yang akan kita hadapi itu adalah kehidupan akhirat. Walikulli wahidin minhuma banuna, dan setiap keduanya, dunia dan akhirat, itu mempunyai keturunan-keturunan. Maka fakunu min abnail akhirah, maka jadilah kalian itu sebagai keturunan-keturunan atau penghuni-penghuni yang bisa, justru tujuannya itu adalah abnail akhirat, menjadi keturunan akhirat, orang-orang yang memburu pada kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian jadi hambanya dunia. Nah, itu pesan dari Ali bin Abi Thalib yang memang perlu menjadi nasihat untuk kita, agar kita betul-betul bisa menjadi orang-orang yang lebih mengutamakan terhadap kehidupan akhirat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, ada 4 akibat bagi orang-orang yang di dalam kehidupan dunia ini melulu hanya untuk mengejar kehidupan dunianya. Ada 4 akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang hanya mengejar kehidupan dunia, lupa dengan kewajiban ibadahnya. Ketika di dunia ini dia akan mendapatkan 4 akibat ini, belum akibat yang akan diterima di akhirat. 4 akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang mengejar dunia, hanya mengejar dunia ketika hidup ini, tidak mengutamakan kehidupan akhiratnya, tidak mengutamakan ibadahnya, yaitu yang pertama, hammun la yanqati'u abadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya lengkap itu, man asbaha, barang siapa yang pagi, wad dunya akbaru hammihi, dan dunia itu menjadi
paling besar cita-citanya, tujuan utamanya itu adalah hanya untuk mengejar kehidupan dunia, meraih kebahagiaan dunia, maka alzamallahu azza wa jalla qalbahu arba'a khisalin. Maka Allah akan menetapkan akibat 4 perkara ini di dalam hatinya. La yanfaku min wahidah hatta ya'tiyahul maut. Dan di antara 4 ini tidak akan pernah hilang. La yanfaku min wahidah. Satu pun tidak akan hilang dari dalam hatinya hatta ya'tiyahul maut, sampai dia mati. Jadi 4 akibat ini akan dia dapatkan sampai dia mati. Yang pertama, hammun la yanqati'u abadan. Dia akan merasakan kesusahan terus, la yanqati'u, tidak akan pernah putus abadan, selama-lamanya sampai dia mati. Coba. Orang yang dalam kehidupan dunianya ini hanya untuk mengejar bagaimana meraih kebahagiaan dunia tanpa mempedulikan bagaimana kehidupan akhiratnya, melaksanakan ibadah, maka Allah akan memberikan hammun la yanqati'u abadan. Terus diberikan rasa susah yang tidak akan pernah putus selama-lamanya sampai dia mati. Yang kedua, wasuglun la tafarrugh abadan. Wasuglun, dan sempit, la tafarrugh, yang tidak akan pernah longgar abadan, selama-lamanya. Hatinya itu akan terasa sempit terus. La tafarrugh abadan, tidak akan pernah longgar. Karena apa? Namanya kehidupan dunia itu semakin dikejar, dia akan terus berlari. Ibaratnya kita mengejar bayangan. Kalau kita mengejar bayangan, kita kejar, bayangan juga akan ikut lari, yang tidak akan pernah kita dapatkan. Kalaupun kita dapat, maka kita akan pengen lagi. Maka hatinya itu akan terus susah. Wasuhlun la tafarrugh abadan, diberikan rasa susah terus, sempit terus oleh Allah, tidak akan pernah hatinya itu merasa longgar. Itu akan jadi akibat bagi kita yang hanya mengutamakan kehidupan dunia, mengejar kehidupan dunia tanpa kita mengingat terhadap kewajiban kita. Yang ketiga, wa faqrun la yablughu ghinan abadan, dan kefakiran yang terus menerus, yang tidak akan pernah sampai pada kekayaan. Allah berikan itu. Kalaupun dia sampai dengan kekayaannya, kekayaan dalam harta, tapi hatinya tidak akan pernah kaya. Karena Allah sudah memberikan petunjuk dalam hadis qudsi, wa illam taf'alu mala'tu sadraka suglan wa lam asudda faqraka. Kalau kamu tidak mengutamakan ibadah, maka saya tidak akan hapuskan kefakiranmu. Hatimu juga saya akan berikan sempit terus. Ini yang menjadi janji dari Allah. Hatinya sempit, tidak akan pernah sampai pada kekayaan abadan selamanya. Itu janjinya Allah. Kemudian yang keempat, wa amalun la yablughu muntahahu abadan. Dan hanya angan-angan yang tidak akan pernah sampai pada tempatnya. Wa amalun, angan-angan. Dia hanya berangan-angan, cita-cita, pengen, tapi la yablughu muntahahu, tidak akan pernah kesampaian. Itu yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang di dalam kehidupan dunia itu hanya mengejar bagaimana bahagia di dunia tanpa mempedulikan kehidupan akhiratnya. 4 itu. Hamun la yanqati'u abadan, wa suglun la yatafarragh abadan, wa faqrun la yablughu ghinan abadan, wa amalun la yablughu muntahahu abadan. Itu akibatnya. Maka kita berusaha menjadi orang-orang yang beriman. Kita mengejar dunia sebatasnya, karena ini pasti akan kita tinggalkan. Tetapi untuk mengejar kehidupan akhirat harus betul-betul kita tafarrugh li ibadati, mempersungguh kita lebih utamakan kehidupan akhirat. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Kembali kepada Mbak Wina.